Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rumiati. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen pendidikan. Jadi kita ketahui dulu bahwa apa itu definisi dari manajemen. Jadi manajemen ini adalah seni melaksanakan pekerjaan melalui orang lain atau disebut parker, atau suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Selain itu, pengertian dari pendidikan. Untuk pendidikan ini adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar. Jadi, definisi dari manajemen pendidikan ini adalah seni dan ilmu untuk mengelola sumber daya pendidikan yang dimana untuk mencapai suatu tujuan pendidikan itu secara efisien dan efektif. Oke, selain itu, manajemen pendidikan ini memiliki ciri khas yang dimana ciri khasnya itu tujuannya itu bermuara pada tujuan pendidikan. Selain itu, dia mendukung kegiatan pendidikan itu yang dimana dilandasi sifat edukatif yang berpusat pada peserta didik. Selain kita ketahui ciri khas dari manajemen pendidikan, maka yang perlu kita ketahui lagi bahwa manajemen pendidikan itu memiliki fungsi yang dimana ada fungsi planning atau perencanaan. Yang kedua itu fungsi organizing atau pengorganisasian, dan yang ketiga itu fungsi actualing atau pelaksanaan. Yang keempat adalah fungsi controlling atau pengawasan. Selain kita ketahui fungsi dari manajemen pendidikan, maka yang perlu kita ketahui lagi adanya langkah-langkah dari manajemen pendidikan. Untuk langkah-langkah yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu menempatkan personalia suatu keahlian, dan yang kedua mempersiapkan biaya pendidikan itu secara memadai. Yang ketiga, menerapkan metode pendidikan yang tepat. Itu langkah manajemen pendidikan yang pertama. Kemudian langkah manajemen pendidikan yang kedua, yaitu poin pertama, menyediakan alat-alat pendidikan itu secara memadai. Terus poin yang kedua, mempersiapkan sarana dan prasarana secara efektif. Kemudian poin yang ketiga, mengintegrasikan teori dan praktek. Kemudian langkah-langkah manajemen pendidikan yang ketiga, yang dimana harus menerapkan desain pembelajaran itu sesuai lingkungan pendidikannya bagaimana. Kemudian sistem kontrol internal dan eksternal. Terus yang terakhir itu mempersiapkan daya serap pasar bagi lulusan. Nah, itu tadi langkah-langkah manajemen pendidikan yang ketiga. Jadi perlu kita ketahui bahwa manajemen pendidikan ini dia membantu untuk mencapai tujuan pendidikan itu secara efektif dan efisien.